Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa perbuatan dan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia masih sering melakukan perbuatan tersebut dan tidak merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, pedagang yang suka bersumpah. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Dan ketiga, orang tua yang suka melacur. Dan keempat, pemimpin yang durhaka. Inilah 4 perilaku yang masih sering kita lakukan dan tidak merasa salah melakukan itu, dan merasa bahwa hal itu sesuatu yang lumrah dan biasa dalam proses kehidupan. Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, hadis bersumber dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, 4 macam orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang sombong, orang yang sudah tua suka melacur, dan pemimpin yang durhaka. Inilah perilaku yang masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, padahal dia adalah perbuatan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjual yang suka bersumpah adalah penjual yang suka memalsukan jualannya dan meyakinkan orang bahwa dagangannya itu asli. Penjual yang sering membisniskan jualannya bahwa jualannya ini adalah baru, berkualitas, padahal jualannya itu adalah palsu, tidak berkualitas. Termasuk jualan yang mengurangi takaran, bahwa jualannya ini cukup literannya, cukup timbangannya, padahal dia sudah mengurangi. Bahkan ada penjual ayam yang seolah-olah jualannya itu bagus, gemuk, padahal dia pompa supaya kelihatan ayam itu gemuk dan berisi. Dan dia lakukan itu seolah-olah hal itu bukan hal yang salah. Telah merugikan konsumennya, telah merugikan pembelinya. Dan tentu segala keuntungan yang dia peroleh adalah haram hukumnya. Keuntungan dia peroleh pastilah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena proses mendapatkan keuntungan itu adalah tidak halal.
memang uangnya tidak haram, keuntungannya yang diperoleh tidak haram, tapi karena proses yang dilakukan tidak benar, tidak dengan sesuai dengan syar'i, maka dia akan jadi haram. Dan apapun yang dibeli dari yang bersumber dari keuntungan itu adalah haram. Pakaian bisa haram, rumahnya bisa haram, kendaraannya bisa haram, karena keuntungan yang dipakai mengadakan barang itu adalah keuntungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, ya mungkin secara manusiawi wajar, walaupun tidak bisa dibenarkan. Tapi dia punya sesuatu yang bisa dia sombongkan, dia bisa bangga. Tapi kalau miskin, bahwa dia sombong seolah-olah dia tidak mengakui realitas kehidupan yang dia hadapi, memalsukan kehidupannya, malu dengan keadaannya, sehingga dia selalu menampakkan dirinya, membusungkan dadanya seolah-olah dia ini bukan orang miskin. Yang mestinya dia miskin, dia selalu berusaha dekat dengan Allah agar rezekinya mudah. Mending kalau agamanya yang baik. Tapi yang jelas kalau orang sudah sombong pasti agamanya tidak baik. Dan ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang tua yang sudah berumur, berusia lanjut, masih melaju. Dan ini banyak terjadi di zaman-zaman akhir ini. Orang tua yang memperkosa anak-anak. Orang tua yang memperlakukan anak-anak di bawah usia yang tidak pantas dia lakukan. Kalau kita lihat di media sosial dan pemberitaan, banyak sekali orang-orang tua yang terjebak dalam perilaku ini. Orang tua yang suka melacur, usia yang sudah hampir, kata orang, sudah berbau tanah, belum sadar bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat zina. Dalam hadis Rasulullah SAW, zina itu akan menyebabkan kehilangan karisma, akan menyebabkan kefakiran, akan memperpendek usia. Itu yang akan kita peroleh ketika ini. Jadi orang yang sudah ketahuan dia pezina, pasti dia akan kehilangan wibawa, pasti kehilangan karisma, siapapun dia orangnya. Dan kedua, kata Rasulullah, akan menyebabkan kefakiran di dunia. Kenapa dia bisa fakir? Karena berzina itu butuh biaya. Sehingga kalau itu senantiasa dilakukan, maka akan menyebabkan kemiskinan. Apalagi yang akan menyebabkan juga penyakit. Penyakit butuh biaya. Sebagaimana kita lihat sekarang ini, banyaknya orang kena penyakit akibat melacur, sehingga akan memperpendek usia. Seperti penyakit AIDS yang tidak sampai sekarang obatnya belum ditemukan yang tepat. Ini semua akibat perilaku zina. Dan ini ternyata banyak dilakukan oleh orang tua, bukan hanya anak-anak muda. Orang tua yang masih suka melacur. Dan di akhirat, kata Rasulullah, akan menyebabkan datang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mempersulit siksaan, akan menyebabkan siksaan Allah di hari kemudian, mempersulit proses pengadilan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kekal, kata Rasulullah, di neraka selama dia tidak bertobat sampai meninggal. Oleh karena itu,
marilah kita mestinya semakin usia tua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah pemimpin yang durhaka. Tugas utama pemimpin adalah membahagiakan rakyatnya, melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, menjadi contoh dan teladan bagi rakyatnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia harus menjadi contoh utama dan pertama dulu bagi rakyatnya dalam rangka menghindarkan rakyatnya dari api neraka. Tapi dia melakukan perbuatan yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan tugas pokoknya, menyelewengkan tugas, menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu Allah membenci pemimpin yang model seperti itu. Nah, kalau Allah sudah membenci sebuah perilaku, maka kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan susah dalam kehidupan kita ini. Kalaupun kita bahagia, hanya bahagia yang sifatnya semu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menghindari 4 perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu pedagang yang suka bersumpah dengan dagangannya. Yang kedua, miskin yang sombong, menghindari perbuatan sombong ini. Sudah miskin sombong lagi, karena sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita menghindari perbuatan melacur. Semakin tua orang, idealnya harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, marilah kita menghindari perbuatan-perbuatan durhaka, khususnya sebagai pemimpin, karena ini adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.